Baru? Mama. Ay, ini bang, saya ada satu topik ini. Akhir-akhir ini kan banyak pembicaraan ini kesetaraan gender. Nah, tapi kan kita perlu banyak tahu ini tentang apa itu kesetaraan gender, karena katanya pemahaman soal kesetaraan gender ini dia itu kan berpengaruh dalam proses sosial, itu berpengaruh terhadap artinya penindasan terhadap perempuan. Jadi katanya perempuan terhadap laki-laki, biasanya saya dengar begitu, tapi juga laki-laki terhadap perempuan. Ini menurut saya perlu pahami tentang apa itu kesetaraan gender lebih banyak. Jadi mungkin kalau bang tahu bisa tolong jelaskan ke saya kira apa itu kesetaraan gender. Nah, gini ya, ini bukan soal siapa yang paling tahu ya, bukan soal itu. Tapi kita lebih kepada menekankan soal kita sama-sama untuk saling melengkapi. Oke. Saling melengkapi. Kalau soal gender ya, itu kan isunya itu cukup seksi ya ketika terdengar di telinga kita ya. Jadi kalau kita berbicara soal gender, pasti tidak terlepas daripada kata apa ya? Pasti tidak terlepas dari kata keadilan. Ya. Jadi banyak yang bersuara, banyak yang memberikan saran, banyak yang memberikan masukan terkait keadilan gender, terkait kesetaraan ya kan. Nah, ini kan kalau kita berpikir secara konstruktif ya. Kalau kita berpikir konstruktif, sebelum kita berbicara soal kesetaraan, kita harus dahulukan keadilan dulu. Jadi konsepnya keadilan dulu baru kesetaraan. Belum mendapat keadilan ya, belum mendapatkan keadilan. Tapi udah bersuara soal kesetaraan. Nah, ini ya masalah juga. Yang berikutnya, ketika kita berbicara panjang lebar mengenai gender ya, mengenai persoalan siapa yang diskriminasi ya, siapa yang mengeksploitasi. Jadi kita harus pahami secara konsep. Secara konsepnya itu apa ya, menjadi pertanyaan ini. Ya, pentingnya kita memahami apa itu gender dan apa itu seks. Jadi iya gitu kan, kadang kekeliruan, miskonsepsi daripada kata gender dan seks ini membuat pemikiran kita menjadi bias. Nah, ketika pemikiran kita menjadi bias ya, yang kita bicarakan itu, yang kita suarakan itu ibarat siram garam di lautan gitu. Jadi gender itu sesuatu hal yang bisa dipertukarkan. Yang bisa dipertukarkan itu apa? Itu peran ya. Kalau seks itu adalah jenis kelamin ya, seks. Ya saya kasih dalam kurung aja, sederhanakan itu. Saya kasih tekankan kepada kata jenis kelamin aja. Masih ada yang lain sih ya, tapi kasih contohnya itu aja. Nah, konsep seks itu jenis kelamin itu sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan.
sudah patennya. Iya kan? Mm-mm. Ya kan jenis kelamin kan tidak bisa dipertukarkan. Betul betul. Tapi kalau peran, Peran kan bisa ditukar, nah, bisa dipertukar, artinya bisa dibagi-bagi. iya gitu. Iya iya iya. Nah, sering dengar orang menyampaikan bahwa perempuan Mm-mm. harus di dapur. Iya iya iya. Nah, itu salah satu contoh nyata ya. Nah, itu kan disalahartikan seolah-olah bahwa itu adalah kodrat. Itu bukan kodrat. Iya iya. Ketika laki-laki bisa memasak, Mm-mm. itu salah. Tidak sih. Tidak, ya kan? Iya iya. Perempuan bisa pegang pacul atau tidak? Bisa. Bisa. Itu kan bisa dipertukarkan. Nah, itu gender, itu konsep gender. Oke, berarti yang selama ini macam laki-laki kan, macam tadi salah satu contoh kan pacul. Kalau kemudian artinya itu untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan kan selama ini masak, urusan-urusan dapur lah begitu. Nah, kalau dia masuk dalam kesetaraan gender, berarti kan dia bisa dipertukarkan. Artinya selama ini laki-laki pegang pacul, nah gantian perempuan pegang pacul. Selama ini perempuan urusannya dapur, nah gantian laki-laki urusannya dapur gitu. Oke, selama ini kan kita selalu mendengar ini ya, dengar bahasa dalam masyarakat kita bahwa perempuan itu tugasnya dapur atau sapu rumah kah, padahal sebenarnya laki-laki juga bisa ya Iya. sapu rumah. Itu sederhananya Iya iya iya. dari apa ya? Dari kata gender itu yang sering kita suarakan ya. Sebelum kita berbicara secara teori, secara isu itu, intinya konsep dasarnya ini penting. Mhm. Jadi konsep dasarnya ini berarti dua, Iya. soal apa tadi, gender dan seks atau kodrat ya, kata lainnya kodrat. Sebelum kita berbicara feminisme dan segala macamnya itu, sebelum kita berbicara mengenai hal-hal itu, intinya ini, dua ini dulu. Itu dasarnya. Karena ketika bias dalam konsep ini, tetap nggak akan mempengaruhi perubahan sosial. Iya iya iya. Dan konsep daripada apa? Sorry, dan konsep dari gender ini Mhm. ketika disalahartikan, ya kan? Apa dia akan menimbulkan kesalahpahaman. Mhm. Isu gender ini dia hadir itu karena ketidakadilan. Ketidakadilan dalam hal apa? Oke. Peran di mana didominasi oleh laki-laki. Itu salah satu isu seksinya di situ. Iya. Berarti ada sejarahnya ya, Bang? Ya, lebih kepada cenderung politik lah ya. Cenderung politik. Politis ya, terlalu politis. Iya iya iya. Itu nggak menjadi masalah. Intinya memahami. Jadi ketika kita berbicara soal keadilan antara laki-laki dan perempuan, itu dibicarakan bersama. Bukan perempuan dengan perempuan, Laki-laki dengan laki-laki. laki-laki dengan laki-laki ya, kayak kita berdua kayak Kita gini. sekarang ini. Ya, gitu. Harusnya kan hadirkan perempuan ya. Bicara gender iya. yang dihadirkan perempuan semua, lingkup semua. Sama aja. Ketika Jadi yang dibicarakan gerakan perlawanan, gerakan perlawanan, mobilisasi. terus yang nggak paham dilawan terus. Iya iya. Seharusnya diberikan pemahaman kepada laki-laki dan perempuan. Iya iya. Ya kita pahami bersama. Yang mengalami, yang paling banyak mengalami ketidakadilan gender itu perempuan. Perempuan. Jadi kalau ini ya, kalau mengacu kepada kata-katanya Marx ya. Marx berarti perempuan ini kelas 2. Masyarakat kelas 2, sedangkan laki-laki itu masyarakat kelas pertama. Kelas atas, kelas bawah. Dan kelas atas selalu hidup dengan mengandalkan penghisapan terhadap kelas
bawah. Iyalah, ketika kita misalnya begini, ketika dalam konsep pernikahan misalnya, ketika kamu mencintai seorang wanita dan ketika kamu jadikan dia istri, Iya, iya, iya. iya tuh, Iya. dan mengartikan bahwa dia itu melayani kamu, dia mengurus dapur, segala macam yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga misalnya, itu diberikan kepada dia, yaitu tanpa disadari kamu ingin apa, kamu mencari istri atau mencari budak. Mencari istri atau mencari budak. Selama ini kan orang bilangnya mencari istri ya, tapi kalau diamati secara kritis, Konsep budak sebenarnya sama Tuhan itu kan konsep suami budak istri. dan Tuhan. Iya, itu sebelum kita berbicara isu ini, kekerasan ini, kekerasan itu. Betul, betul. Nah, ini konsepnya jangan disalahartikan. Bukan menentang kultur ya. Iya, iya. Tidak. Kamu laki-laki, kamu bisa memasak, itu nggak menentang kultur. Dan juga tidak merubah kita menjadi perempuan. Iya, kamu tetap laki-laki. Itu kan perang. Iya, Yang bisa tidak dipertukarkan ya. Yang tidak bisa dipertukarkan itu ibu menyusui. Terus perbedaan jenis kelamin, itu yang bisa dipertukarkan. Oke. Itu ya, sorry, itu yang tidak bisa Tidak bisa dipertukarkan. Tapi kalau perang bisa. Laki-laki juga punya jiwa lemah lembut. Perempuan juga bisa punya jiwa yang tegas. Itu kan bisa dipertukarkan. Biasanya kan laki-laki itu dianggap keras dan kasar. Dan perempuan dianggap lembut. Padahal laki-laki juga ada yang lembut. Semua manusia itu pasti ada sisi lemah lembutnya. Iya kan? Dan juga pasti ada sisi kasarnya. Tapi oke, selama ini menjadi stigma bahwa perempuan itu lembut, laki-laki itu kasar. Itu kan itu disebut ya, yang tadi Talis katakan itu. Iya. Akhirnya menjadi stigma, stereotip ya. Stereotip. Kerennya stereotip, akhirnya menjadi stereotip. Ya itu karena itu konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu kan sesuatu yang tumbuh melalui proses sosial dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Oh, nyambung dengan ini Bang. Akhirnya menjadi suatu apa ya, pemahaman bersama. Akhirnya berjalan seperti ini. Padahal itu bukan kodrat loh. Bukan kodrat. Saya teringat kata-katanya ini, kata-katanya Lao Tzu. Mungkin Bang tahu, pasti pernah baca bukunya. Ya, salah satu filsuf dari Tiongkok. Dia bilang bahwa berhati-hatilah dengan pikiranmu. Karena pikiran itu pada akhirnya itu akan jadi takdir. Oh, kalau itu kayak gini yang beliau sampaikan itu. Iya. Iya, nanti dia akan larinya ke situ. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Nanti akan menjadi kata-katamu. Iya. Berhati-hatilah dengan kata-katamu, maka akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, maka akan menjadi kebiasaan. Betul. Berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, maka akan menjadi nasib. Akan menjadi apa, budaya, karakter, terakhirnya takdir. Sederhananya dari konstruksi sosial tuh. Dan jadi kata kuncinya di situ lah, pikiran itu menentukan takdir, dan pikiran itu ditentukan oleh proses sosial. Iya. Jadi kalau proses sosialnya di tengah-tengah masyarakat yang yang menurut Marx tadi ada warga kelas 1, warga kelas 2. Pernah dengar gini, ada orang bilang apa? Perbedaan gender, ya. Kamu bicara gender, tapi diksinya perbedaan gender gimana? Perbedaan jenis kelamin itu yang melahirkan ketidakadilan gender. Iya. Karena gender itu sesuatu yang bisa dipertukarkan. Dipertukarkan. Kan pernah dengar kan orang bilang, ini
ini ada perbedaan gender. Ya, akhirnya orang salah artikan bahwa gender itu identiknya dengan kodrat. Ya, ya. Itu miskonsepsi di situ, kesalahpahaman itu terjadi di situ. Harusnya perbedaan jenis kelamin. Iya, perbedaan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin itu yang menandakan siapa laki-laki dan siapa perempuan. Ya, Artinya itu yang kodrat. melahirkan ketidakadilan, bukan perbedaan gender itu yang salah di situ. Kelirunya di situ. Oke. Akhirnya menjadi bias kan, bias gender. Gender. Terus konsep gender itu bukan bicara persaingan. Dia bukan bicara persaingan di situ. Dia menemukan kesadaran bersama. Kalau berbicara persaingan nanti hasilnya kalah dan menang. Ya, ya. Ya kan, kalah atau menang. Dan yang menang pasti ingin menang terus. Iya. Ketika begini Tidak ada yang namanya mengalah. kita menggaungkan bahwa dengan konsep bahwa perempuan harus bersaing. Ketika narasi itu dikeluarkan, ya kan, ya laki-laki juga merasa tertantang, dia juga akan menumbuhkan jiwa persaingan. Akhirnya tidak akan ada habisnya di situ. Jadi konsep gender itu saling melengkapi di situ. Jadi menuntut kesetaraan gender bukan berarti mengebiri laki-laki, itu keliru. Atau menuntut kesetaraan gender bukan berarti mengorbankan salah satu jenis kelamin. Biasa kadang saya dengar begini Bang, terkadang saya dengar bahwa saudara kita perempuan itu hari ini itu memikul beban ganda. Artinya pada umumnya wilayah kerja mereka itu kan wilayah domestik artinya dalam rumah tangga, sapu, cuci piring, pokoknya pekerjaan yang ada di sekitaran rumah kita banyak sekali tuh. Cuci pakaian, cuci piring, pel, sapu, apalagi masak, apalagi lipat pakaian, setrika pakaian. Jadi harus bangun dari pagi sekali, bangunnya pagi sekali, lebih awal daripada laki-laki, tapi tidurnya itu lat sekali. Iya. Gitu. Nah, lalu itu dulu artinya kan dulu ada pembagian tugas. Perempuan kerjanya di sekitaran rumah, laki-lakinya keluar. Tapi kalau sekarang perempuannya sekarang sudah kerja di rumah, tapi juga cari kerja di luar juga. Akhirnya mengalami beban ganda. Memikul beban ganda, sudah kerja banyak di rumah, kerja lagi di luar rumah. Laki-laki fokus di luar rumah aja, selesai pulang ke rumah, lepas pakaian, apa siananya kantornya, lepas pakaian sudah selesai, tuh duduk nonton. Nah, ibu sudah pulang dari kerja, pulang bikin kopi, masak lagi. Di situ pentingnya memahami konsep gender. Iya. Itu sederhananya saling melengkapi. Betul. Ketika kamu merasa pekerjaanmu yang sedang kamu lakukan itu tidak terlalu capek, dan kebetulan salah satunya pekerjaannya banyak, ya mungkin kecapean, ya dilengkapi, saling membantu itu. Jadi ketika pada umumnya kan masyarakat kita ini yang bangun lebih awal itu kan perempuan. Kalau pagi bangun cuci piring atau masak, untuk saling melengkapi. Nah, perempuan mungkin ya tidak salah juga kalau dia bangun jam 7, ya kan, tidak salah juga dia bangun lebih terlambat daripada laki-laki. Ya laki-laki kan bisa ambil peran itu karena itu kan bukan kodrat. Kita sepakat laki-laki
kepala rumah tangga. Tapi dalam hal peran itu bisa dipertukarkan. Terus kan kita mengartikan seorang pemimpin, ya tuh kepala rumah tangga itu kan pemimpin. Konsep kepemimpinan itu bisa juga dia serahkan kepada istrinya. Misalnya dalam pengambilan keputusan didiskusikan dulu. Ya walaupun ya secara kultur kita tidak bisa menentang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mempraktekkan konsep kepemimpinan kepada perempuan, ya tanpa melawan kultur. Bisa kok. Misalnya dalam pengambilan keputusan didiskusikan, itu juga praktek daripada kepemimpinan gitu. Ketika misalnya dalam rumah ada hal-hal yang bisa diputuskan oleh istri misalnya, ketika ada persoalan anak, selama itu baik ya tidak menjadi masalah. Ini bang, kan artinya kadang sudah ada pemahaman ini nih, ya kadang sudah ada pemahaman tentang kesetaraan gender ini. Tapi masalahnya pernah saya dengar bahasa nih, tapi perempuan itu tidak merasa ditindas. Kalau kita bilang bahwa laki-laki kan biasa menindas perempuan lebih banyaknya, tapi perempuannya tidak merasa ditindas. Itu karena kira-kira kenapa bang? Karena tumbuh melalui konstruksi sosial kan. Iya. Itu kan kita tuh alam bawah sadar kita tuh ada di mana bahwa kita ditindas tapi kita tidak merasa ditindas. Ditindas tapi tidak merasa ditindas. Mungkin karena walaupun sebenarnya melelahkan, tapi karena dibenturkan dengan perasaan, karena konstruksi sosial tadi. Oh ini tugas saya sebagai perempuan kayak gini. Padahal itu bukan kodratnya dia, itu bisa dipertukarkan. Akhirnya berjalan dengan apa? Kesadaran palsu tadi. Iya. Nah, terus begini bang, kan terkadang di dalam rumah tangga ya ada konflik biasanya, ada konflik. Jadi si laki-laki biasanya bilang bahwa ini saya sudah kerja capek sekali, sibuk cari uang apa kerja di luar sana, dan kamu datang ke rumah lagi, kamu suruh saya lagi dan sebagainya. Nah tapi juga sama, perempuan juga punya keluhan yang sama. Wah, saya juga kerja saya juga kerja di dalam rumah, jaga anak, sapu, pel dan sebagainya. Nah ini kira-kira bagaimana menurut bang? Jadi kalau persoalan itu tuh, Iya. contohnya ya kita identifikasi dulu. Contoh, kamu kerjanya apa misalnya? Posisi kamu sebagai suami, kamu kerjanya apa? Sebagai apa misalnya? Ya saya bisa bekerja di luar rumah, cari uang. Iya, sebagai apa? Contohnya aja gitu. Oke. Identifikasi. Sebagai apa? Seandainya sebagai tukang. Oke, berapa jam? Perginya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Saya perginya seandainya jam 7 pagi. Pulangnya paling jam-jam 12. Jam 4. Jam 4 sore biasanya. Jam 4 sore. Iya. Oke, pulangnya jam 4 sore. Itu jam 7 sampai jam 4 itu full. Iya. Pakai contoh itu. Sekarang hitung aja. Dalam jam 7 sampai jam 4 enggak selamanya full tuh, itu kan waktu kerja aja. Iya. Ya. Sekarang kita hitung pekerjaan istri. Menyuci pakaian. Iya. Menjaga anak. Mengepel lantai di rumah, ya kan? Iya. Mencuci piring. Hitung aja, mencuci pakaian, menjaga anak, ya kan? Mengepel lantai di rumah. Iya. Terus masak. Iya. Bayangkan itu. Kalau kamu bayar karyawan dengan pekerjaan segitu. Besar. Hah? Mahal sekali itu. Ya kalau dihitung dari sisi ekonomi. Iya. Ya toh. Jadi jangan mengartikan bahwa konsep saya bekerja, saya coba hitung nilai ekonomi.
Nilai ekonomisnya ini gimana? Padahal macam tadi yang macam kalau saya keluar ya sana aja kerja tukang, jadi tukang bangunan. Oke, jalan dari jam 7 atau jam 8 atau jam 9 lah pergi, lalu pulang jam 4 sore. Kerjanya hanya satu, ya kan? Ya, Kerjanya hanya pertanyaannya siapa satu. kerja lebih banyak? Ya betul betul. Kita pakai kata kerja. Hmm, Sekarang dilihat, oh kamu menghasilkan uang. Tidak, kita hitung nilainya dari sisi ekonomi. Ketika kalau kamu mempekerjakan babysitter, kalau kamu mempekerjakan pembantu untuk mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, setrika pakaian. Itu kalau di uang kan sebenarnya lebih banyak si besar. perempuan. Iya. Ya. Apalagi dengan ini bang, apalagi kalau ditambah macam tadi yang saya sampaikan bahwa perempuan kan pada saat ini kan juga memikul beban ganda itu tadi, peran ganda, artinya sudah di dalam rumah dia selesaikan tugas-tugas itu tadi, tapi dia ternyata di kepala dinas, atau punya kedudukan apa lah di Atau kantor. nggak usah kita hitung kepala dinas saja. Iya. Nggak usah. Dia ibu rumah tangga biasa aja. Nggak usah kita pakai kata bahwa perempuan itu kepala dinas. Iya. Itu kan dia punya gaji. Hitung aja dia sebagai ibu rumah tangga aja. Iya. Itu saja pekerjaan sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Lalu apalagi bayaran. Kalau kita pakai besar komparasinya kepala dinas segala macam, kita pakai komparasi biasa aja. Ibu rumah tangga aja biasa. Jadi sebenarnya berarti harusnya yang mengeluh ya, harusnya yang mengeluh lebih banyak harusnya perempuan. Iya, perempuan. dalam hal ini ini. pentingnya memahami konsep gender. Iya. Untuk apa? Saling mengerti. Ketika memahami konsep gender itu maka aman. Bang, mungkin cukup dulu lah untuk kali ini. Nanti Ya, berikut lagi baru kita bahas lebih panjang lagi soal, artinya kan tadi bang ada sempat sampaikan bahwa ini ada sejarahnya. Nah, mungkin sekali-sekali kita bicara soal sejarahnya bagaimana. Kan ada sejarah feminisme kan? ya kalau soal itu kan nantilah. Iya. Karena ini kita bahas yang sederhana dulu. Yang sederhana dasarnya ya. Dasarnya dulu. Soal kekerasan dan lain-lainnya itu nanti aja dulu. Intinya konsep dasarnya ini aja. Ini penting karena ketika konsep ini bias, nanti akan berpengaruh kepada cara berpikir dan tindakan. Soal takdir tadi. Ya, dan tidak akan bisa mendorong perubahan sosial. Iya. Gitu aja sih. Iya. Oke, mungkin begitu dulu bang. Ini soal tadi kan soal sejarah, tapi nanti lagi soal bagaimana pandangan ini dibentuk, kan begitu, siapa yang punya tugas, kan siapa yang selama ini berwenang membentuk pandangan-pandangan seperti itu, siapa pelakunya dan apa dampaknya, gitu. Nah, lalu kemudian mungkin ya kan bang ada sempat sampaikan bahwa bicara gender itu tidak bisa laki-laki bicara sendiri, perempuan bicara sendiri, harus keduanya dihadirkan sama-sama lalu kita bicara. Berarti mungkin di kesempatan lain kita ajak perempuan Iya, bisa. terlibat dalam diskusi kita. Gak apa-apa, kita nggak usah terlalu kaku. Santai aja. Aman. Oke. Bang, terima kasih.